Kenapa Mbak? Mbak, aku mau minta tolong boleh? Kenapa Mbak? Eh, Pasporku dibawa teman aku. Terus? Dianya di intermin. Terus? Iya, aku apa? Dia udah nggak bisa dihubungi. Dibilangnya dia udah dititipin ke temennya, cuma kata temennya dia nggak dititipin apa-apa. Dia cuma dititipin KTP aku sama fotokopi paspor yang lama. Terus bagaimana Miss Yuni nolong kamu sayang? Kenapa Mbak? Bagaimana Miss Yuni nolong kamu sayang? Pengen cari tahu gitu di mana dia gitu loh Kak. Terus? Iya keberadaannya. Aku tadinya pengen ke konsultan gitu, tapi aku takut dia ngelapor ke majikan aku, takutnya diintermit gitu. Maksudnya siapa yang akan melaporkan kamu ke majikan? Konsultan aku belum lapor dia gitu. Konsultan kamu itu siapa? Miss Ariel, orang sini. Lah kan sekarang paspormu diambil temenmu. Lah kenapa paspormu bisa diambil temenmu sayang? Tadinya tuh dia tuh pinjam gitu buat tadinya kan dia pinjam uang ke aku, cuman aku nggak punya. Dia bilang ya udah pinjam data aku, katanya dia pengen pinjam ke bank kayak gitu Miss. Kalau pikir aku ya udahlah, tapi jangan bawa-bawa aku nanti, aku bilang gitu. Iya katanya tenang aja, aku cuma pinjam 7.000, katanya gitu. Lah kok bisa paspor kamu kasihkan ke orang dok? Iya tadinya dia pinjam buat itu bank itu loh Miss. Ngerti, tapi kenapa kamu berikan paspormu pada orang lain? Kan aneh toh? Emangnya kamu Tadinya itu dia tuh mau ngajuin ke bank, belum sempat gitu. Tahu-taunya dia udah diinterminit. Terus dia bilang katanya paspornya udah dititipin ke teman yang satu kerjanya gitu. Tapi aku tanya ke teman yang satu kerjanya itu, dia cuma dititipin KTP sama fotokopi paspor aku yang lama. Mbak, denger nggak saya ngomong? Kenapa kamu kasih ke paspor kamu pada orang lain, padahal itu adalah nyawamu? Kenapa? Bukan kenapa, Miss. Tadinya dia tuh pinjem. Lah ya kenapa kamu pinjemin sayang? Kenapa kamu pinjemin? Ya aku pikir dia nggak bakalan kayak gini, Mbak. Aku juga nggak tahu. Sebentar. Dia itu pernah pinjemin aku. Sebentar. Paspor itu nyawa kamu. Paspor itu nyawamu. Kenapa kamu bilang tidak tahu? Paspor itu nyawamu saat kamu di luar negeri. Kenapa kamu berikan pada orang yang tidak pernah tahu akan membohongimu atau tidak? Kan aneh toh? Nyawamu loh sayang. Yang tadinya itu teman-teman satu PT, Mbak. Aku pikir dulunya dia nggak kayak gitu. Aku mana tahu dia sekarang kayak gitu. Semua orang ngomongnya kayak gitu sayang. Juga bukan Semua orang kayak aku, bukan aku aja gitu yang gitu dia. Aku baru tahu sekarang. Itu dia bilangnya udah dititipin ke temennya, tapi temen aku bilangnya katanya enggak dititipin apa-apa, cuma dititipin KTP sama kopi paspor itu aja. Makanya aku pengen minta bantuan, tolong cari tahu di mana orangnya gitu loh Mbak. Kalau misalkan dia digadein gitu atau apa di mana gitu, biar aku ngambil gitu. Oke, bagaimana Miss Yuni bisa membantu kamu mencari tahu orang itu sayang? Bagaimana? Aku juga nggak tahu, kata orang katanya coba telepon Miss Yuni, katanya biar dibantu, katanya gitu. Cari tahu di mana keberadaan teman aku kayak gitu. Katanya dia di Makau, tapi aku nggak tahu sih. Karena sekali lagi nih, karena Miss Yuni tidak ingin entar terjadinya fitnah. Dan kamu bilang kamu nggak tahu, kamu sudah perjanjian sama dia. Bahwa kamu ikhlas membantu, kan kamu tidak menyangka temanmu akan seperti itu. Terus Miss Yuni membantunya
gitu loh. Dia bilang katanya udah dititipin ke temennya. Aku ini udah cari tahu, udah lagi cari ke keluarganya di sana di Indo, di orang Indramayu. Oke, terus? Tapi belum ada kabar. Makanya saya nanya sama kamu, bagaimana Miss Yuni membantu kamu, bagaimana caranya? Kan kamu yang temenan, saya nggak punya fotonya, saya nggak tahu siapa dia, kan teman baikmu. Kan harusnya kamu punya koneksi, kamu sudah mempercayakan nyawamu pada dia. Sekarang kan kamu Soalnya udah gak bisa dihubungi, Miss. Katanya sih dia cuti sebulan, nanti balik lagi ke sini. Tapi aku masalahnya ini paspor aku dikemanain gitu loh. Kenapa kamu tidak menanyakan dia waktu kamu ngasih paspormu, Mbak? Paham nggak sih maksud saya? Udah Miss. Kalau udah, aku tanyain. Kalau udah terus sekarang sebelum dia itu ke agent, aku nggak tahu bahwa dia langsung diterminin. Saya juga nggak tahu, Miss. Terus waktu itu ya udah aku tanyain mana paspor aku sama KTP aku. Dia bilang udah dititipin ke teman satu rumahnya, katanya gitu. Nanti kamu tinggal ambil aja. Pas saya tanyain, dia bilangnya aku nggak dititipin apa-apa, cuma dititipin KTP sama itu aja, katanya gitu, sama fotokopi paspor aku yang lama. Kamu tahu Miss Yuni berapa lama? Sudah tahu Miss Yuni? Kenal Miss Yuni nggak? Enggak, aku baru sekarang. Oke, saya kasih tahu kamu bahwa sebenarnya ini terjadi sudah banyak dan berkali-kali. Kenapa Miss Yuni nanya sama kamu? Kenapa harus memberikan nyawamu pada orang lain? Karena kejadian ini bukan pertama kali. Jadi mau tidak mau bagaimana kamu bisa mencarinya? Teman yang gandeng jembut, keluarga aja bisa berbohong, apalagi orang yang kamu tidak tahu rumahnya. Bagaimana kamu bisa mencarinya? Kalau dia cuma gradein 1.000, 2.000 tidak apa-apa. Kalau sampai 7.000 sampai 10.000 kamu mau menebusnya? Ya udah Miss, nggak apa-apa kalau nggak bisa mau gimana itu. Oh ya udah Mbak, saya cuma mau ngasih solusi sama kamu, tapi kamu putus asa, ya udah nggak apa-apa deh. Saya nggak akan berdebat dengan orang yang minta tolong, tapi saat mau dikasih wawasan nggak mau, ya udah. Makasih sayang ya, bye bye. Oke, nggak tahu nih, saya mau ngajarin dia seperti apa agar mendapatkan paspornya seperti apa, tapi seolah-olah dia tidak merasa bersalah dengan memberikan identitasnya pada orang lain. Tapi sekali lagi saya tidak ingin memaksa menolong seseorang, karena akhir-akhir ini saya banyak menolong orang tapi semuanya play victim. Jadi enggak lah, saya enggak mau bermain dalam sesuatu yang sangat bahaya sekali bagi diri saya sendiri. Toh saya berbuat baik, belum tentu orang akan melakukan yang terbaik, tapi saya akan tetap mencoba melakukan yang terbaik menurut dan versi saya sendiri. Ya, buat teman-teman, kadang-kadang kan saat kalian ada masalah dengan temanmu, jangan totalitas bahwa Miss Yuni itu pasti bisa bantu. Enggak. Miss Yuni bukan siapa-siapa dan saya tidak bisa membantu siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Saya hanya bisa memberikan solusi. Tapi benar totalitas bisa membantu, tidak, itu bohong. Kalau ada yang bilang bahwa Miss Yuni bisa membantu kalian, itu bohong. Yang bisa membantu kalian adalah diri kalian sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat kalian berdiri kecuali diri kalian sendiri. Jadi kalau tiba-tiba kalian minta tolong sama Miss Yuni, itu sebenarnya salah. Karena Miss Yuni nggak tahu apa-apa. Miss Yuni harus tahu dulu. Dan saat Miss Yuni menanyakan banyak, ya mungkin kedengarannya lebih kejam, sangat kejam. Tapi saya juga ingin tahu dong. Ya kalau memang gaya saya seperti ini dan kalian tidak terima, seolah-olah Miss Yuni menjatuhkan dan menyakiti, ya saya minta maaf. Sekali lagi omongan saya memang agak ketus ya, agak pedes. Tapi sak pedes-pedesnya omong aku ya pedesan omongnya tonggo. Jadi saya akan tetap membantu dengan versi saya, dengan cara saya, bagaimanapun dan apapun yang terjadi, saya akan mencoba yang terbaik. Dan jika ada kata-kata yang salah dari saya minta maaf. Bagaimanapun saya manusia biasa, dan ingatkan saya, itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan satu hal, tetap menjadi diri sendiri.